Karena kalau tugas utamanya awalnya yang saya pahami adalah mengingatkan seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Namun pada akhirnya ketika dia bermutasi, ketika membentuk varian baru, akhirnya tidak memandang lagi apakah manusia itu beriman ataupun kufur maupun kafir. Semuanya dia paparkan. Dia paparkan, semuanya dia jangkiti, bahkan termasuk ulama-ulama kita yang Masya Allah, Subhanallah, saya sangat sedih mendengarnya karena kehilangan beberapa ulama kita, bukan karena diakhiri dengan COVID, namun ada penyakit penyerta atau komorbid yang ada di dalam tubuh mereka. Nah, itu awalan daripada saya memahami dan mempelajari COVID-19 sebelum dia hadir dan ada di dalam tubuh ini. Saya berbicara dengannya, saya berdamai dengannya, sehingga akhirnya saya mampu survive. Dan kemudian saya lanjutkan lagi tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3 itu saya demam naik turun. Kemudian peradangan itu juga masih terjadi pada hidung saya pun berdarah banyak, tapi biasanya saya memang suka seperti itu juga. Belum saya cek apakah saya punya sinus, tapi memang ada kondisi yang demikian setiap kali saya flu. Dan kemudian tanggal 4 itu tepatnya hari Senin, saya sudah tidak demam lagi, demamnya sudah turun, sudah stabil, 24 jam sudah stabil, flu-nya sudah membaik, radangnya pun sudah berkurang. Namun tanggal 5, jadi 5 hari setelah itu, barulah penciuman saya hilang. Apa yang saya lakukan ketika penciuman saya hilang? Saya hanya tersenyum. Saya tidak panik. Saya hanya saat itu mencoba untuk terus melatih indera penciuman saya dengan mencium bau-bauan yang tadinya menyengat. Apakah itu parfum, saya punya oil gitu misalnya, itu saya cium terus. Terus ketika saya mandi ada sabun, ada sampo, terus saya cium. Wangi-wangi yang sangat menyengat biasanya itu terus saya latih. Bahkan ikan asin yang nggak tercium sama sekali begitu. Alhamdulillah indera perasa saya sih masih baik-baik saja gitu. Jadi saya masih bagus, makannya juga masih baik-baik saja. Jadi setelah demam hilang, setelah semua kondisi membaik, hanya satu, indera penciuman saya. Nah, tepat esok harinya di tanggal 6 itu saya ingat sekali, itu hari Rabu ya. Saya baru katakan itu kepada Pak Bambang, ini sepertinya memang ada yang nggak beres, kemungkinan besar memang suspek dari COVID, seperti itu. Indera penciuman sudah hilang. Saat itulah baru Pak Bambang bergerak untuk mencari obat yang rekomendasi daripada kantor atau rekan-rekannya yang pernah terpapar COVID juga. Tanggal 6 itu sore petang sebelum maghrib, Pak Bambang pulang dengan membawa obat. Sebenarnya bukan obat tapi seperti suplemen untuk meningkatkan herbal ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh begitu maksudnya. Dan saya dengan Pak Bambang sudah mulai minum itu. Namun sebelum maghrib itu Pak Bambang mulai demam. Ya, demam. Demam tanggal 6 itu. Kami belum tes apapun. Kami belum merasakan bahwa kehadiran COVID itu sudah ada. Kami tetap terus positif feeling bahwa Allah tetap menjaga dan melindungi. Kenapa? Karena setiap kali, ya alhamdulillah pada saat itu setiap kali saya mau makan atau apapun ke tempat-tempat umum, saya pasti izin dulu sama Allah. Begitu, alhamdulillah begitu. Ya Allah, aku mau ke sini karena tujuannya ini.
ya Allah boleh ya. Terus kemudian selalu dengan bacaan-bacaan ayat-ayat perlindungan lah, seperti itu yang saya lakukan ya. Tapi wallahualam mungkin nggak diterima atau mungkin juga menjadi ujian buat saya gitu. Nah jadi ketika Pak Bambang seperti itu, saya sudah baru mulai ini seperti nggak beres COVID seperti itu. Jadi barulah Pak Bambang juga mulai Pak Bambang mulai aware, mulai tersadar begitu, karena dirinya apa yang dijawab sama Pak Bambang saat itu, ya sudah isolasi mandiri aja. Ya itu yang terjadi. Saya cuma meringankan saja sebenarnya supaya hati istri itu kan tenang. Jadi saya cukup menjawab kalau memang COVID ya sudah isolasi mandiri dan selesai begitu. Itu tujuannya bukan kesombongan tapi untuk meringankan gitu. Jadi kalau antisipasi kalau memang COVID ya sudah nanti isolasi mandiri gitu. Nah, Pak Bambang pada saat itu bukan hanya demam. Kalau saya flu tanpa batuk, tapi Pak Bambang itu batuk. Jadi demam disertai batuk. Demamnya kami itu sekitar 38. Alhamdulillah tidak sampai 39 atau 40, tidak sampai ke sana. Karena saya selalu cek termogan ada, terus ada yang termometer yang sampai dikempit itu juga masih ada gitu. Jadi kalau ini nggak cocok ada lagi begitu. Nah pada saat demam itu, batuk yang menyertai batuk, Pak Bambang sudah mulai isolasi, mulai kalau bekerja juga bisa dari rumah, terus kemudian kadang datang kadang enggak juga ya, walaupun belum ini tapi tetap dijaga prokesnya tetap ada gitu. Nah kemudian itu tanggal 6 sampai tanggal 12 yang demam Pak Bambang dengan suplemen, dengan herbal, dengan obat-obatan, walaupun isolasi mandiri kami juga dapat pantauan dari dokter ya, dokter di keluarga di kantor gitu, dokter kantor tapi dari dokter keluarga itu dipantau juga suplemennya apa, vitaminnya apa, obat-obatannya apa, hari pertama gimana, hari kedua gimana begitu, itu tetap dipantau begitu. Nah ketika kami terus dipantau, kami sudah akhirnya memutuskan sudah semuanya ini ada yang nggak beres, tanggal 12 kami antigen, jadi rapid antigen. Kami bertiga saat itu dengan ART dan beberapa staf yang lain juga di luar daripada kami, karena sejak saya isolasi mandiri di rumah sejak tanggal 1 itu saya tidak berinteraksi dengan siapapun kecuali hanya orang rumah. Saya tidak mengizinkan orang lain datang walaupun saya dipaksa misalnya begitu, karena saya belum yakin diri saya baik-baik saja. Begitu, itu alhamdulillah terjadi seperti itu. Kalau tidak mungkin banyak lagi yang terpapar begitu, yang nggak kuat juga lebih banyak lagi. Itulah saya mengikuti suara hati saya, tidak boleh bertemu siapapun begitu. Jadi bertiga saat itu tadinya mau PCR, namun PCR itu agak lumayan waktunya 1 kali 24 jam sampai dengan 2 hari. Akhirnya kami memutuskan antigen aja yang lebih cepat. Dan dari 3 orang itu kami dengan asisten rumah tangga yang terpapar positif hanya kami berdua begitu. Jadi akhirnya tetap dilanjutkan lagi isomannya dengan ditambahkan lagi dengan antibiotik yang dosisnya sudah sangat tinggi saat itu. Kalau kondisi saya saat itu masih baik-baik saja, hanya penciuman masih kadang ada tapi seperti ngeblur begitu itu. Karena saya latihan terus. Jangan katakan bahwa ketika penciuman hilang udah langsung stres. Saya harus gimana? Saya cuma bilang, saat itu saya katakan sama Mas Basit, kalau pandemi ini sudah berakhir dan penciuman ini tetap seperti ini, saya siap jika dilakukan operasi. Kalau ada kelainan atau sesuatu yang buruk terjadi di indera penciuman saya katakan begitu dengan Mas Basit saat itu. Jadi selain saya katakan begitu dengan menerima qadarullah, menerima takdir itu, namun saya tetap berlatih untuk mencium bau-bauan yang menyengat begitu, apapun yang bisa saya cium untuk melatih indera penciuman lain, karena saya tahu sensori motoriknya ada di otak juga. Jadi saya mengirimkan sinyal terus gitu ke otak supaya dia cepat merespon. Dan alhamdulillah
hanya dalam waktu 6 hari saja indera penciuman saya hilang dan dia kembali pulih normal tanpa obat-obatan kecuali rekomendasi dari dokter tadi itu the last minute sebelum saya sembuh gitu ya, diberikan obat tetes hidung gitu untuk peradangan saya, peradangan bukan penciumannya saya. Dan alhamdulillah sejak saat itu sampai dengan sekarang alhamdulillah semuanya kembali normal tanpa obat-obatan dan tanpa pantauan dari dokter lagi. Kalau saya sudah melakukan aktivitas yang ekstrim bahkan di rumah, bahkan seluruhnya yang saat tanggal 12 itu dinyatakan positif, tanggal 13 saya masih dibantu oleh asisten rumah tangga dan akhirnya kemudian saya pulangkan dia ke kampungnya lebih cepat lagi. Walaupun mungkin saya butuh dibantu tapi saya tetap mandiri begitu. Semuanya saya kerjakan di rumah, mulai dari ngepel, nyapu, bahkan mencuci baju, semuanya sambil merawat Pak Bambang yang sedang sakit juga saat itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan fisik yang ekstrim pun saya lakukan dalam kondisi yang saya lemah, yang katakan pada saat itu mungkin kalau orang bilang yang pernah terpapar itu antara hidup dan mati juga kayaknya gitu, tapi saya nggak merasakan itu sih, alhamdulillah. Nah jadi setelah kepulangan ART itu semuanya saya lakukan sendiri, saya rawat Pak Bambang sendiri, saya layaknya seorang perawat di rumah sakit, obat-obatan sudah saya siapkan. Pagi hari tepat waktunya, jam berapa dia minum obat, sebelum makan dan sesudah makan, suplemen apa yang harus dikonsumsi, seluruhnya termasuk diri saya sendiri. Saya harus merawat diri saya sendiri saat itu. Ada yang saya butuhkan saat itu, saya hanya bisa bicara sama Mas Basit yang hanya satu orang ini yang care dengan kami. Ya qadarullah Allah seperti ini gitu, memberikan ujian yang berbeda lagi saat ini untuk kenaikan kelas. Dan setelah itu saya menjalani hari-hari bersama Pak Bambang yang niatannya hanya isolasi mandiri di rumah. Saya minta Mas Basit untuk stok seluruh suplemennya dan termasuk suplemen untuk dia juga. Dan alhamdulillah memang Mas Basit, Risma yang saat itu bareng-bareng ke Bogor itu negatif. Alhamdulillah 3 orang ini juga negatif ya. Kemudian saya kasih kabar, kami berdua kasih kabar dengan rekan-rekan yang ada di Bangladesh terutama begitu, atau rekomendasi dari rekan ini, sahabatnya Pak Bambang di Bangladesh, tolong kamu cari oximeter begitu. Jadi ketika sudah ada oximeter itu, saya alhamdulillah walaupun saya kerja fisik gitu, maksudnya di rumah ekstrim banget gitu kecapeannya, tapi oximeter saya lebih bagus. Jadi tidak terjadi penurunan ya saturasi oksigennya. Nah, namun berbeda kasusnya dengan Pak Bambang. Jadi sejak di rumah dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 16 itu Pak Bambang bagaimana? Sangat menurun ya, 13, ya, 14, 15 sangat drop, sangat menurun. Dan cek dengan oksigennya juga minim, 92, di bawah 92, 88. Nah itu jadi saya merasakan bahwa pada saat saya isolasi mandiri di rumah itu sih saya ngikutin apa yang diperintahkan istri saya ikutin, harus istirahat, harus olahraga, harus berjemur, itu saya ikutin semua. Tetapi kondisi saya terutama di paru-paru karena ada batuk sehingga di paru-paru saya semakin nyesek. Kondisi saya semakin lemah dan sesak rasanya. Nah itulah awal kita sudah berupaya. Kami sudah berupaya, terutama saya sendiri nih sudah berupaya untuk isolasi mandiri, makan yang banyak, minum vitamin, tapi masih juga ada ujian, masih juga kami harus akhirnya finalnya memutuskan untuk ke rumah sakit. Nah, jadi kondisi Pak Bambang tanggal 13, 14, 15 sebelum masuk ke rumah sakit itu turun, terus menurun grafiknya. Saat itu yang saya cemaskan antara hidup dan matinya beliau ini adalah
Saya tuh memaksa memang kalau setiap hari harus dicuci, maksudnya kalau bisa mandi dengan air hangat mandi, atau kalau perlu dilap atau diapakan gitu misalnya, yang penting bersih gitu. Itu yang saya tanamkan sama Pak Bambang. Jadi dalam kondisi yang batuk, sesak nafas seperti itu, demam sudah turun ya, agak turun ya, jadinya nggak terlalu tinggi lagi, tapi masih ada naik turun begitu. Saya minta dia pakai air hangat gitu kalau mandi, dan mandinya juga duduk begitu. Namun setelah selesai mandi, di depan pintu kamar mandi, yang saya melihat mukanya, wajahnya pucat sekali, tanpa ada darah kelihatannya saat itu. Terus kemudian batuknya, seseknya sangat sesek akhirnya, dan saya pakai oximeter lagi dan itu ternyata sangat turun begitu. Terus dia katakan hanya pada saat itu, nanti juga nggak begini lagi, kalau udah tenang juga nggak begini lagi. Dia cuma bisa bilang begitu. Namun saat itu yang saya garis bawahi adalah, kalau dia sampai dijemput malaikat maut, saya bagaimana? Kami hanya berdua, tidak ada satupun keluarga dan orang-orang yang peduli dengan kami kecuali materi dari kami. Itu catatan saya saat itu. Apa yang berlaku? Saat itu energi saya low karena kemarahan. Energi saya low karena kesedihan. Sedih sekali ketika kondisi beliau yang sudah hampir mati, namun keluarganya tidak peduli. Itu membuat energi saya low, drop, dan saya kuatkan dia dengan saya tingkatkan lagi. Bisa, harus bisa. Saya ini sakit, namun saya bisa. Saya yakin Papa bisa untuk bisa survive lagi. Dan ternyata memang dia mulai bergerak. Karena itu saya sempat tegaskan ke dia, kita ini hanya berdua. Kalau salah satu di antara kita yang pergi duluan, lalu bagaimana dengan salah satunya ketika ditinggalkan? Dan itulah yang menyentak saya. Kembali lagi flashback mengingat kematian, apalagi bersama pasangan. Dan saat itu tanggal 16 sudah tidak lagi bisa ditoleransi. Pak Bambang menghubungi juga dokter yang memantau, tapi saya memberanikan diri. Saya bukan tipe orang yang sebentar-bentar ada kepentingan karena saya sudah dekat atau saya sudah lama dengan kenal seseorang. Akhirnya saya selalu, kepentingan saya adalah minta tolong terus gitu. Misalnya saya nggak pernah punya pemikiran seperti itu. Jadi karakter saya bukan begitu. Kalau memang nggak kepepet, nggak terpaksa banget, saya menjaga banget gitu untuk menjaga privasinya dia, nggak menjaga juga diri saya juga begitu. Jadi ketika sudah sangat terpaksa, tanggal 16 itu baru saya hubungi dokter yang sudah mengenal saya, riwayat penyakit saya selama kurang lebih 10 tahun. Seorang dokter yang luar biasa menurut saya, karena nggak banyak ngomong, karena selalu memotivasi, memberikan spirit, memberikan support bagi saya pribadi, khususnya pasiennya begitu, tidak lagi membuat kepanikan, ketegangan atau kecemasan semakin memburuk begitu. Yang saya sudah mendapatkan beberapa kali pengalaman terhadap dokter-dokter yang lain, dokter satu ini luar biasa, sehingga saya akhirnya mau tidak mau saya utarakan, dok, kami sudah seperti ini. Terus yang dikatakannya luar biasa yang membuat saya juga tersentuh. Mbak, kenapa saya baru dikabari sekarang? Saya merasa bersalah, kenapa? Ini energinya yang low lagi. Saya merasa bersalah karena saya nggak selalu memberikan kabar, begitu. Saya bukan tipe orang yang memegang belenggu kepentingan, begitu. Namun sudahlah itu, akhirnya saya sadari kesalahan saya katakan, iya dok, maaf, saya kira saya bisa sanggup untuk menanganinya sendiri di rumah, begitu. Dan akhirnya saat itu juga beliau katakan segera bawa ke IGD.
dibawalah kami sama-sama dengan Mas Basit lagi. Hanya dia yang tidak pernah takut. Tidak, mungkin ada kecemasan tapi tidak pernah takut selama protokol kesehatan dijalankan, dan saya juga tidak mau menularkan orang lain saat itu. Begitu, saya selalu marah sama Pak Bambang, bahkan ketika Pak Bambang tidak menjaga atau abai terhadap protokol kesehatan, saya selalu marah sama Pak Bambang saat itu. Kasihanlah orang lain, cukuplah kita yang seperti ini. Kalau kita mati meninggal hanya ada kita berdua, bagaimana dengan yang lain, dengan keluarganya yang lain? Saya hanya selalu seperti itu.